Renungan malam sebelum tidur. Melihat kebun kecil di depan rumah, aku teringat pada Eyang Tardi, pejuang pemberani dengan berbagai tanda jasa yang selalu hanya disimpan di lemari dan sesekali dikeluarkan untuk diceritakan pada kami, anak dan cucu angkatnya. Ia sering bercerita tentang arti pemberian tanda jasa itu. Kakek yang kami panggil dengan sebutan Eyang Tardi suka sekali bekerja di kebun belakang rumahnya. Apa saja dikerjakannya. Katanya, kerja di kebun mengingatkannya pada masa susah di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dengan mengingat masa susah, maka apapun yang sekarang ditawarkan kepadanya adalah suatu berkah yang harus disyukuri, katanya. "Kek," tanya saya satu ketika saat kami berada di kebun, "mengapa hidup kakek begitu damai dan tenang? Sepertinya kakek tidak butuh apa-apa lagi. Padahal sebenarnya dengan prestasi dan penghargaan yang kakek peroleh, bisa saja hidup dalam kemewahan. Tapi sepertinya kakek hanya hidup sederhana dan biasa-biasa saja. Kenapa begitu, Kek?" Lalu Eyang Tardi mengajarkan sebuah pelajaran kehidupan yang aku pegang terus dalam kehidupan ini. Suatu ketika ia bercerita dan mengatakan demikian. "Coba kamu ingat-ingat perasaanmu ketika kamu dipuji, atau diakui, atau diterima dan disanjung. Coba bandingkan dengan perasaan yang muncul ketika menyaksikan terbenamnya matahari, indahnya alam raya dengan pemandangan pegunungan maupun pantai, atau bandingkan juga dengan ketika kamu sedang membaca buku yang bagus atau ketika nonton film yang bagus. Tahukah kamu bahwa perasaan yang pertama yang pengennya disanjung, diterima, diakui, sebenarnya muncul dari perasaan duniawi yang asalnya dari pengagungan diri atau promosi diri. Nah, sementara itu perasaan nikmat, senang, lega karena menyaksikan terbenamnya matahari, atau suara gemercik ombak di pantai, atau suara burung di pagi hari, atau menikmati buku bacaan yang bagus, pun nonton film yang bagus. Ini semua merupakan perasaan jiwa yang berasal dari kepenuhan diri. Maksudnya, dari diri sendiri saja sudah cukup dan tidak membutuhkan lagi hal-hal yang dari luar, yang sering hanya semu atau sifatnya sementara saja. Sore itu sambil minum kopi dan ditemani beberapa pisang goreng, aku duduk termenung menatap kebun dan merenungkan apa yang Eyang Tardi ngendikan atau katakan. Saya jadi teringat ketika berhasil lulus sarjana, kemudian juga berhasil di jenjang yang lebih tinggi, dan akhirnya berhasil meraih posisi puncak atau berhasil menjadi juara, berhasil menang taruhan atau unggul dalam perdebatan. Rasa kepuasan dan kelegaannya berbeda dibandingkan dengan perasaanku ketika sedang serius menekuni pekerjaan yang sedang dilakukan. Kepuasan yang sungguh dapat aku nikmati tanpa ada beban akan mendapatkan sanjungan atau penghargaan diri atau penghargaan dari yang lain. Apakah perasaan ini hanya sesuatu yang idealis atau realistis? Ini sering menjadi perdebatan.
tapi semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau saya secara pribadi akan sangat bahagia ketika dapat menikmati sebuah pekerjaan yang saya sukai, tentu bukan yang sempurna atau idealis, tapi ya sekedar sesuatu yang bisa membuat nikmat hidup ini. Misalnya, seperti jalan-jalan pagi atau sore hari. Entah tujuannya kemana, tapi ada perasaan yang bebas karena sedang berada di ruang bebas. Seperti kata seorang filosof Friedrich Nietzsche, dia mengatakan demikian, duduklah sesedikit mungkin. Jangan percaya ide apapun yang tidak lahir dari udara terbuka dan gerakan kaki yang bebas. Bagiku, gagasan ini sangat menarik, karena berjalan kaki adalah tindakan yang sangat sederhana dan tidak butuh banyak modal. Kembali pada diri sendiri, karena ketika kamu jalan, kamu tidak punya jabatan, kekayaan, kekuasaan. Hanya sesosok tubuh fisik yang satu ketika menjadi rapuh dan tiada lagi. Nah, coba amati dirimu dalam sehari atau seminggu. Berapa banyak tindakan atau aktivitasmu yang tidak tertular atau terkontaminasi oleh keinginan untuk memperoleh perhatian, pengakuan, kemasyhuran, popularitas, kesuksesan atau kekuasaan. Coba sekarang perhatikan orang-orang di sekitarmu. Adakah di antara mereka yang tidak menjadi korban perasaan duniawi ini? Adakah satu orang saja yang tidak dikendalikan oleh perasaan itu, yang tidak haus akan perasaan itu, dan tidak menghabiskan setiap menit dalam hidupnya untuk mengejar perasaan itu? Ingatlah apa yang dikatakan dalam Injil Lukas 9 ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar mempunyai kemampuan untuk menikmati kehidupan bukan melalui hal-hal yang semu, yang hanya sementara, melainkan sesuatu yang bersifat kekal. Amin. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara merasa diberkati oleh renungan malam ini, silahkan menekan subscribe, memberikan like, jempol, dan memberikan komentarnya, supaya setiap hari boleh kembali mendengarkan atau mendapatkan renungan malam yang baru. Tuhan memberkati.